Halo semua, perkenalkan nama saya Samuel Emisano Bergimanalu dengan NIM 2802519644. Saya adalah mahasiswa Computer Science Binus Online University. Di video ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin jarang kita pikirkan saat menulis kode sehari-hari, yaitu Green Computing Basics, atau bagaimana kode dan query database yang kita tulis ternyata berdampak nyata terhadap jejak karbon digital. Video ini adalah bagian dari program Community Service 2026. Dan tujuan saya adalah berbagi pengetahuan yang bermanfaat, bukan hanya untuk performa aplikasi kita, tapi juga untuk keberlanjutan bumi kita. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita tahu dulu, apa yang akan kamu dapatkan setelah menonton video ini. Pertama, kamu akan memahami hubungan langsung antara arsitektur perangkat lunak, baik kode maupun database, dengan konsumsi energi fisik di data center. Kedua, kamu bisa mengidentifikasi bagaimana algoritma yang tidak efisien. Misalnya, yang memiliki kompleksitas ON kuadrat secara tidak perlu meningkatkan beban CPU dan pemborosan daya listrik. Ketiga, kamu akan mengenali dampak buruk dari query database yang tidak dioptimasi, seperti penggunaan select bintang atau yang kita kenal dengan select asterisk, dan tidak adanya indexing. Keempat, kamu bisa menerapkan praktik coding yang ramah lingkungan secara langsung dalam pekerjaanmu. Dan kelima, yang menarik, kamu akan memahami bahwa kode yang efisien itu sekaligus hemat biaya dan ramah lingkungan. Dua keuntungan sekaligus. Oke, sekarang kita masuk ke inti materinya. Coba bayangkan ini, setiap kali kamu menjalankan sebuah program, CPU di server bekerja, dan CPU yang bekerja membutuhkan listrik. Listrik di banyak data center di seluruh dunia masih sebagian besar berasal dari bahan bakar fosil. Nah, ini fakta yang mengejutkan. Data center di seluruh dunia saat ini menyumbang sekitar 2% dari total emisi gas rumah kaca global. Angka itu mungkin terdengar kecil, tapi tahukah kamu, itu setara dengan seluruh industri penerbangan global. Ya, seluruh pesawat yang terbang di dunia setiap harinya. Dan yang memperburuk ini adalah kode yang tidak efisien. Ketika kode kita boros, server harus bekerja lebih keras. Suhunya naik, sistemnya membutuhkan lebih banyak pendinginan, dan akhirnya lebih banyak energi yang terbuang. Jadi bukan lebay. Kalau saya bilang setiap baris kode yang kamu tulis punya konsekuensi di dunia nyata. Sekarang kita bicara soal efisiensi algoritma. Ini adalah inti dari green computing di sisi kode. Kamu mungkin pernah belajar tentang Big O notation, tapi mari kita lihat dampaknya dari perspektif lingkungan. Bayangkan kamu punya algoritma dengan kompleksitas O(n kuadrat, artinya ada nested loop, loop di dalam loop. Untuk dataset kecil, mungkin tidak masalah. Tapi ketika kamu berkembang menjadi jutaan baris, CPU harus memproses data itu ratusan juta kali lebih banyak dari yang seharusnya. Konsumsi energi meledak drastis. Sebaliknya, dengan green code yang memiliki kompleksitas ON, algoritma yang dioptimasi secara linear, kamu bisa menghemat hingga 90% siklus komputasi pada dataset yang besar. Itu bukan cuma soal performa, itu soal 90% lebih sedikit listrik yang dikonsumsi, 90% lebih sedikit emisi karbon. Sekarang kita geser ke database, dan ini adalah area yang sering diabaikan oleh developer. Database adalah salah satu komponen yang paling boros energi dalam aplikasi web modern, dan salah satu penyebab utamanya adalah query yang ditulis sembarangan. Contoh paling umum yang sering kita lakukan tanpa sadar, select asterisk atau select bintang. Kita menarik semua kolom dari sebuah table, padahal mungkin kita hanya butuh 2 atau 3 kolom saja. Ini memaksa server untuk membaca dan mengirimkan data yang jauh lebih banyak dari dibutuhkan. Lalu ada masalah indexing. Tanpa indeks yang tepat, database harus melakukan full table scan, membaca setiap baris dari awal sampai akhir untuk menemukan data yang kamu cari. Bayangkan, ini dilakukan jutaan kali per hari pada table yang dengan puluhan juta baris yang sangat boros sekali. Dan yang ketiga, hindari heavy joins. Menggabungkan banyak table besar sekaligus tanpa optimasi yang benar. Solusi sederhananya adalah spesifik dalam kolom yang kamu minta. Gunakan indeks dan rancang query dengan cermat. Nah, ini slide yang saya suka karena menunjukkan dampak nyata dari optimasi mungkin terasa kecil. Coba bayangkan, ada satu fungsi sederhana dalam kode kamu. Fungsi itu dipanggil jutaan kali sehari oleh pengguna aplikasimu. Jika kamu mengoptimasi fungsi itu, kamu bisa mengurangi konsumsi energi server setara dengan mematikan ratusan lampu pilar
selama 1 tahun penuh. Dan angka yang tertera di slide ini adalah 60% penghematan energi yang bisa dicapai optimasi kode yang konsisten. Ini juga membuktikan satu prinsip penting, kecepatan aplikasi berbanding lurus dengan ramah lingkungannya. Aplikasi yang cepat sama dengan aplikasi yang hemat energi, sama dengan aplikasi yang ramah lingkungan. Jadi performa bukan hanya tentang user experience, ini juga tentang tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Oke, sekarang pertanyaan yang paling penting. Apa yang bisa saya lakukan sekarang juga? Ada 3 langkah praktis yang bisa kamu terapkan. Pertama, refactor. Secara rutin bersihkan kode kamu, hapus variabel yang tidak terpakai, hilangkan logika yang redundan, dan sederhanakan fungsi yang terlalu kompleks. Kode yang bersih bukan hanya lebih mudah dibaca, dia juga lebih efisien dieksekusi. Kedua, cache. Untuk data yang jarang berubah, misalnya daftar kategori produk atau konfigurasi sistem, gunakan caching. Dengan begitu, database tidak perlu diakses berulang kali untuk data yang sama. Ini menghemat banyak query yang sebenarnya tidak perlu. Ketiga, resource. Pilih library atau framework dengan profil penggunaan memori yang rendah. Kadang kita mengimpor seluruh library hanya untuk menggunakan satu fungsi saja. Itu adalah pemborosan resource yang nyata. 3 langkah ini terdengar sederhana, tapi dampak kumulatifnya luar biasa jika diterapkan secara konsisten. Slide ini adalah ringkasan perbandingan yang sangat berguna untuk referensi cepat. Sequential search atau pencarian berurutan, penggunaan CPU tinggi, jejak karbon tinggi hanya cocok untuk dataset yang sangat kecil. Kedua, binary search, penggunaan CPU sangat rendah, jejak karbon minimal. Ini adalah pilihan yang sangat rekomendasikan untuk pencarian data. Kemudian yang ketiga ada unindexed query. Ini adalah yang paling berbahaya. Penggunaan CPU sangat tinggi, jejak karbon kritis. Ini harus segera diperbaiki jika ditemukan dalam sistem kamu. Dan indexed query. Penggunaan CPU rendah, efisien, dan ini sudah menjadi standar industri dan seharusnya menjadi praktik default kamu. Sekarang kita lihat gambaran besarnya, tren konsumsi energi global di sektor IT. Grafik di slide ini menunjukkan proyeksi permintaan energi data center global dalam satuan terawatt hour atau TWh. Proyeksinya mengerikan. Tanpa optimasi perangkat lunak, emisi karbon dari sektor IT diperkirakan akan 3 kali lipat dalam 10 tahun ke depan. 3 kali lipat dalam 1 dekade. Dan disinilah kita sebagai developer memiliki peran yang sangat nyata. Setiap keputusan teknis, algoritma yang dipilih, query yang ditulis, library yang dipakai, secara kolektif membentuk kurva itu. Kita bisa membuat kurva itu lebih landai atau bahkan turun. Pilihannya ada di tangan kita. Ada sebuah kutipan yang saya ingin kamu renungkan sejenak, yaitu sustainability is not just about the hardware we use, but the efficiency of the logic we write. Yang artinya adalah keberlanjutan bukan hanya tentang perangkat keras yang kita gunakan, bukan hanya tentang panel surya di atap data center, tapi tentang efisiensi dari logika yang kita tulis. Sebagai developer, kode kita adalah kontribusi nyata bagi masa depan yang lebih berkelanjutan. Kita hampir sampai di penghujung materi, dan sebagai penutup yang actionable, ini adalah checklist Green Developer. 4 hal yang bisa kamu jadikan kebiasaan mulai hari ini. Nomor 1, yaitu ada logic audit. Secara berkala, lakukan audit kode, cari dead code, kode yang tidak pernah dipanggil, cari loop yang tidak efisien, perbaiki atau hapus. Yang kedua, data optimization. Gunakan pagination pada setiap query yang mengembalikan banyak data, dan pastikan setiap tabel database kamu memiliki indexing yang tepat. Nomor 3, stress test. Monitor penggunaan memori dan CPU aplikasi kamu saat berjalan. Profiling dan monitoring adalah fondasi dari optimasi yang efektif. Dan yang keempat, choose a provider. Jika kamu atau timmu memiliki kuasa dalam memilih cloud provider, pertimbangkan penyedia yang berkomitmen pada energi terbarukan. Banyak provider besar sekarang sudah menawarkan opsi ini. 4 langkah ini adalah fondasi menjadi developer yang bertanggung jawab, tidak hanya kepada pengguna, tapi kepada planet kita.
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya harap materi yang kita bahas hari ini bermanfaat dan yang lebih penting bisa kamu terapkan langsung ke dalam proyek-proyekmu. Saya Samuel Manalu dari Binus Online University. Sampai jumpa.